saudara ciptaan yang baru. Hari ini Tuhan mau bikin Anda semuanya bisa terus diberkati, naik ke atas, terbang seperti burung Raja Wali, dan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Siap diberkati Tuhan dahsyat, yang siap tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Yang ketiga, yang terjadi ketika Anda terima Yesus. Yuk sambung sama-sama dengan suara yang keras. Yuk 1, 2, 3 katakan. Agar aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ketiga yaitu adalah Anda akan terima the power of Christ. Power itu kuasa, of itu dari, Christ itu Kristus. Anda akan terima kuasa dari Kristus. Sama-sama katakan coba, saya punya kuasa. 2, 3 katakan, saya punya. Sekarang kita lihat, apa yang dimaksudkan dengan saya punya kuasa. Saudara berkata, Anda punya kuasa. Oke, sekarang kita lihat definisinya. Orang kalau punya kuasa, hasilnya apa? Ya, sakti, Pak. Itu kalimat yang paling terucapkan. Bahwa orang kalau punya kuasa, dia akan apa? Sakti. Lah sakti itu apa? Kita ke tempat kerja sakti. Lah, saktinya bagaimana? Kita melayani Tuhan sakti. Lah saktinya bagaimana? Kita membangun keluarga sakti. Lah saktinya yang seperti apa? Ya pokoknya sakti, Pak. Nggak bisa. Harus betul-betul teraplikasi. Oke Pak, sakti itu yang gini Pak. Pada saat contoh seorang hamba Tuhan dah. Nah, ini sakti diurapi Tuhan. Ketika saya maju ke depan, saya lihat Pak. Pada saat dia tumpang tangan, rebah semua. Dan kalau ada yang kena manifestasi, orang ini ya diangkat sama dia Pak. Lewat rohnya Tuhan dia diangkat, kemudian dibawa, tembakkan ke dinding Pak. Wah, alhasil yang terjadi yaitu adalah orang itu bisa bebas. Sakti Pak. Lah apakah seperti itu? Terjadi. Nah, kita nunggu, kenapa nggak muncul? Kenapa pada saat kita tumpang tangan seakan-akan biasa-biasa saja? Nah, berarti nggak sakti Pak. Lu katanya punya kuasa. Siapa yang percaya bahwa semua di sini Roh Kudus sudah dicurahkan pada kita dan kita sudah punya kuasa dalam nama Yesus? Yang percaya boleh angkat tangan tinggi-tinggi coba. Amin. Tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Lah hasilnya apa? Amin. Kalau misal tiba-tiba ada mujizat terjadi. Amin. Kalau misal ada yang sakit sembuh. Oh puji Tuhan. Kalau bahkan ada yang mati dibangkitkan. Wah amin, percaya itu bisa terjadi. Tapi ada berapa banyak orang yang melihat itu? Aha, ayo coba. Di antara 10 orang, 2 orang yang melihat itu. Alami. Itu bukan kuasa. Itu adalah supranatural. Tuhan terjadi. Suatu keajaiban, sesuatu yang bukan dari manusia, itu yang dari Tuhan terjadi. Saya sebut itu adalah supranatural. Bukan natural, oke? Nah terus kalau gitu kuasa itu apa? Oke, saya tunjukkan. Nah, the power of Christ. Let's see, power itu apa bahasa Indonesianya? Power itu adalah kuasa. Oke. Yang lain, power itu adalah sebuah tenaga. Contoh, saya punya handphone di sini. Handphone ini diciptakan oleh penciptanya untuk melakukan fungsi sederhana 2 macam. Yaitu adalah untuk menelpon dan ber-SMS. Saya yakin dia akan bisa berfungsi maksimal kalau dia bisa menyala. Bagaimana dia bisa menyala? Dia butuh tenaga. Nah di sini yang terjadi adalah bagaimana dia punya tenaga kalau tidak punya powernya. Kan gitu saudara. Jadi kalau misal saya melihat dia punya power, ada tenaga yang muncul, jadi power itu ada tenaganya. Begitu tenaganya muncul, maka dia bisa menyala. Oke? Nah, hiduplah ini handphone. Begitu dia bisa hidup, yang terjadi itu adalah dia bisa berfungsi untuk telepon atau SMS. Sederhana, saudara. Orang kalau terima Yesus, maka dia bisa punya tenaga di dalam keluarganya. Oke? Nah, keluarganya tersebut akan mulai menyala, ada energinya. Dan ketika keluarganya menyala, maka fungsi sebagai keluarga bisa aktif seperti apa yang telah dia diciptakan. Handphone diciptakan untuk telepon dan SMS, sederhana. Nah, sekarang keuangan saudara juga begitu. Begitu keuangan saudara, Anda terima kuasa, saudara punya power. Ini menyalakan, hiduplah keuangan saudara. Pekerjaan saudara menjadi hidup, sehingga dalam pekerjaan fungsinya mulai berjalan. Dalam pelayanan juga begitu. Begitu pelayanannya itu punya power, punya tenaga dari Tuhan, mulai menyala, hidup gitu loh saudara. Hidup
Langsung menyala, kling. Begitu menyala, pelayanan Anda mulai berfungsi. Kita tahu harus ngerti bahwa sebagai seorang pria, fungsi kita adalah sebagai imam, nabi dan raja dalam rumah tangga, menggembalakan anak-anak dan istri. Fungsinya. Kenapa itu tidak bisa nyala? Kenapa nggak bisa aktif? Karena nggak nyala. Kenapa tidak bisa menyala? Karena tidak ada energi tenaga muncul di situ. Kenapa nggak ada tenaga? Power belum kita terima. Orang sudah terima Yesus, langsung dia punya tenaga, menyalakan dia. Langsung dia bisa berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai seorang istri, kita menopang dan kemudian membesarkan anak-anak. Talenta saudara itu bisa menyala. Ketika menyala baru bisa berfungsi. Fungsi hanya bisa terjadi kalau bisa menyala. Menyala bisa terjadi kalau ada powernya. Nah, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara punya talenta apa dalam kehidupan saudara? Apa yang dipercayakan dalam kehidupan saudara itu hanya bisa berhasil kalau misalnya ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua melalui tenaga yang diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Percaya kita dicintai Yesus luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus. Dan yang keempat sekarang yang terjadi yaitu adalah sambung lagi dengan suara yang keras. Yuk, 1, 2, 3. Serta persekutuan di dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya. Yang keempat, yang terjadi ketika Anda terima Yesus, yaitu adalah Anda menerima the fellowship of Christ. Persekutuan dari Kristus. Nah, ini yang terjadi saudara, bahwa persekutuan dengan Tuhan inilah yang akan membuat kita ini hidup di tempat yang sesungguhnya. Tempatnya kita ini di mana? Eden, hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya kita tenang. Di dalam hadiratnya kita puas. Berarti tempat kita ini sesungguhnya ada di mana? Di dalam presence of God. Ya kan? Saudara bisa melihat dalam bagian manusia selalu akan ada yang lobang. Yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun dan siapapun. Kecuali hadirat Tuhan. Atau Yesus sendiri yang hidup di dalam situ. Berarti tempat saudara sesungguhnya adalah di mana? Presence hadirat Tuhan. Karena kita ini adalah asalnya dari sorga. Kalau asalnya dari mana lain sebagainya entah. Tapi karena saudara berasal dari sorga, itu tempat kita sesungguhnya. Nah, untuk bisa hidup di dalam situ, bagaimana caranya? Melalui fellowship, persekutuan dengan Tuhan ini. Sebelum kita ketemu Yesus, kita bersama dengan Tuhan terpisah dengan sebuah jurang. Namanya adalah dosa, ya kan? Setelah itu yang terjadi begitu kita berjumpa dengan Yesus, ada yang namanya salib, sehingga ada jembatan yang menghubungkan kita dengan Dia. Arti kata lain yaitu adalah sekarang saudara bisa punya akses untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Dan percaya dalam nama Yesus, di dalam Yesus kita alami kepuasan, damai sejahtera, dan kemenangan yang dahsyat. Amin. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Coba saudara bisa melihat bahwa manusia itu sukanya menerima, dan menerima. Itu manusia. Saudara lihat ada, kalau kasih hadiah gitu, wah senangnya luar biasa. Karena manusia sifatnya suka menerima. Saudara punya pasangan, kasih dia bunga, senang dia. Kasih dia tas, kasih dia baju, senang dia. Saudara punya suami, kasih dia hadiah, senang dia. Kasih dia perhatian, kasih dia waktu. Karena manusia itu pada dasarnya suka menerima. Itu manusia. Nah, Tuhan kita, Yesus namanya, itu suka satu, memberi, dan memberi. Lu kan cocok saudara. Kita suka menerima, yang Tuhan suka memberi. Lu kan cocok. Ya kan bagus loh. Berarti kita hidup dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang memberi, kita yang menerima. Tuhan memberi, kita menerima. Tuhan memberi, kita yang menerima. Tunggu dulu. Tapi caranya kita menerima dari Tuhan melalui satu ini, yaitu adalah sebuah fellowship. Tanpa fellowship with God, it is impossible to receive something dari Dia. Tanpa persekutuan dengan Dia, maka mustahil bagi kita untuk bisa menerima dari Yesus. Saya cuma mau mujizatnya saya. Tapi Tuhannya saya nggak mau. Biar Tuhan sama Tuhan, saya sama saya. Tapi saya mau berkatnya. Saya diangkat, saya mau dipromosikan, saya minta Tuhan. Tapi saya nggak mau Tuhannya. Lah kan namanya ngerampok. Saudara bisa melihat
Di sini yang terjadi yaitu kita mau keuntungan buat kita, tapi kita nggak mau fellowship dengan dia. Gak bisa. Yang terjadi kita dalam Yesus. Ini adalah sebuah hubungan yang erat. Sebuah persekutuan. Ayat 24 jam kali 7 pada saat Anda di mobil. Itu ada conversation dengan Kristus Yesus. Di mobil putarkan lagu-lagu rohani, bicara, putarkan radio sangkakala, dan saudara bisa melihat bersekutu dengan Tuhan dalam intimasi. Disitulah yang lemah akan dikuatkan, yang sakit alami kesembuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena ada persekutuan dengan Tuhan yang indah yang membuat kita hidup dengan luar biasa. Percaya kita dicintai Yesus. Coba tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus kita. Yang kelima, yang terakhir, dan saya selesai di sini, yaitu adalah ayatnya yang ke-11. Dikatakan dengan suara yang keras, yuk baca dengan keras. 1, 2, 3. Sehingga akhirnya aku sampai pada kebangkitan dari. Sampai pada apa saudara? Kebangkitan dari kematian. Saya sebut di sini, yaitu adalah terima the glory of Christ. Saudara akan terima kemuliaan dari Kristus. Semua yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Keuangan yang mati, hubungan yang mati, kepercayaan yang mati. Kadangkala ada suami yang tidak lagi bisa percaya pada istri. Istri yang tidak bisa percaya pada suami. Orang tua sama anak mungkin kepercayaan telah mati. Tapi melalui ibadah pada hari ini, semua yang mati dihidupkan kembali. Dan itu terjadi. Ketika itu terjadi, yang ada cuma satu, kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Sehingga hidup kita tidak lagi hidup alami biasa-biasa, tapi hidup kita alami keajaiban yang luar biasa. Amin. Yuk tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus Kristus kita. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau setia. Kami menyembah-Mu.
Haleluya. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, untuk seterusnya selama-lamanya. Engkau berjanji melanjutkan kebaikan-Mu kepada kami. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.